Saya Cak Lontong, salam lemper. Hadir juga saudara-saudara saya yang luar biasa. Sebenarnya saya malu stand up di sini karena beliau-beliau ini sebenarnya luar biasa. Senior saya ini lebih lucu dari saya. Dan bayaran, mungkin karena bayaran beliau lebih gede jadi nggak diundang di depan sini. Kita harus optimis di kondisi yang seperti ini. Amerika tidak boleh berbangga. Amerika menurut saya negara dikuasai yang ya sangat lebay lah menurut saya. Mau pamer apa mereka? Negara maju mengeluarkan jutaan dolar eksperimen, menciptakan generasi berikutnya sama persis. Teknik cloning. Indonesia tanpa speser pun ratusan tahun sudah kita lakukan. Menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning, cukup kelonan. Dengan kelonan tercipta generasi berikutnya sama persis. Males-malesnya juga sama. Kita apa yang disombongkan mereka? Ya kan? Amerika itu sebenarnya negara yang paling nggak boleh sombong sama Indonesia. Karena Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Walaupun secara tidak langsung. Bapak Ibu percaya? Tidak, saya juga enggak. Awalnya, tapi kita ingat Christopher Columbus ini orang Italia berkebangsaan Spanyol, diperintah Ratu Spanyol saat itu mencari rempah-rempah. Tujuannya India, Indonesia, negara penghasil rempah-rempah terbesar saat itu. Membawa armada dalam perjalanan mencari rempah-rempah kesasar, nemu benua, itulah Amerika. Bayangkan kalau saat itu tidak ada perintah Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Barack Obama apa enggak tolah-toleh. Amerika ada gara-gara Indonesia. Jangan sombong. Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Mari kita baca sejarah. Prancis waktu itu pasukan terkuat di dunia di bawah Napoleon. Akan menyerang salah satu negara Eropa. Di atas kertas tidak lama bisa dikuasai. Secara kebetulan Gunung Samalas di Indonesia, sekarang kita sebut Gunung Tambora, meletus. Masuk dalam 5 letusan gunung berapi terdahsyat di dunia di dalam catatan sejarah modern. Efeknya apa? Eropa yang harusnya belum musim dingin tiba-tiba turun salju. Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi perubahan iklim yang mendadak. Tuan rumah lebih siap. Kalahlah Napoleon. Menyerah Napoleon. Jatuh di Waterloo. Gara-gara Gunung Tambora di Indonesia meletus. Kita nggak sempat mindahin gunungnya padahal. Meletusnya juga di Indonesia. Kita pengen negara Eropa mana jatuh. Kita tinggal pilih gunung berapi mana akan kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Tepuk tangan buat gunung berapi. Mau membantah apa mereka dengan Indonesia? Saya sampai melakukan survei. Pelajar kita ini ternyata jauh menguasai ilmu lebih banyak dibanding pelajar-pelajar di negara maju. Saya survei. Bahkan saya bandingkan Indonesia dan Inggris, Pak. Di Indonesia itu pelajar SMP, SMA, kalau belajar fisika, menguasai fisika. Belajar kimia, matematika. Saya survei di Inggris, pelajaran fisika, saya buka bukunya, bahasa Inggris. Pelajaran kimia, saya buka bukunya, bahasa Inggris juga. Bahkan pelajaran matematika itu bukunya bahasa Inggris. Jadi mereka hanya belajar bahasa Inggris. Jadi ya maklumlah kalau mereka mahir bahasa Inggris. Kita menguasai lebih banyak ilmu. Di Jember, Jawa Timur, anak petani lulusan SMP ini menemukan alat yang nanti alat ini akan digunakan di film James Bond yang berikutnya. Mendapat penghargaan dari Jerman. Ini hanya lulusan SMP di Indonesia. Alat yang bisa menembus pandang dinding sampai setebal setengah meter. Alat itu diberi nama jendela. Itu anak SMP yang menemukan. Bahkan kendaraan James Bond berikutnya menggunakan alat transportasi penemuan anak lulusan SMP juga di Sidoarjo, anak nelayan.
Sederhana memang, becak tenaga surya. Jadi becak disiapkan, orang suruh duduk, surya dipanggil, suruh genjot becak. Becak tenaga surya. Jadi kalau kita pengen, kita hemat BBM, pemerintah tinggal mengeluarkan peraturan pemerintah, bayi laki-laki yang lahir sekarang harus mengandung unsur nama surya. Insya Allah 20 tahun ke depan kita punya banyak tenaga surya buat genjot becak. Sederhana. Indonesia adalah segalanya. Saya yakin orang Indonesia itu rata-rata selalu berpikir selangkah minimal lebih maju dibanding bangsa lain. Kalau di pesawat misalnya ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu, kalau pesawat internasional penumpangnya macam-macam, cara kita tahu orang ini asalnya dari negara mana tanpa berkomunikasi, dilihat dari cara makan. Makan itu menunjukkan bangsa. Kalau selesai makan di pesawat sendok garpu disilang, itu orang Amerika. Kalau ditaruh sendok garpu lurus ke depan gini, itu orang Eropa. Kalau lurusnya miring ke kanan, itu Eropa Timur. Kalau miringnya ke kiri, timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia lain, sendok garpu hilang, dimasukin tas. Itu pasti orang Indonesia. Itu ciri khas, pertahankan. Ini yang menunjukkan bahwa kita berpikir selangkah lebih maju. Bangsa lain tidak pernah punya pikiran bahwa sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu. Silakan kalau mau tuker-tukeran koleksi sendok garpu pesawat, saya punya banyak. Karena membawa pulang sendok garpu pesawat itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu pelampung. Itu ancaman hukuman 2 tahun atau denda 200 juta. Saya pernah coba. Itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang saya heran, memindahkan pelampung itu hukumannya 2 tahun atau 200 juta denda. Tapi anehnya, setiap pesawat mau take off, pramugari ini memperagakan cara menggunakan pelampung, mengencangkan, meniup dan sebagainya. Ini kan jebakan. Memindahkan saja dendanya 200 juta. Ini diperagakan cara memakai, ini kan jebakan. Kalau kita ikut-ikutan memakai kan didenda 200 juta kita. Sejak itu saya sadar betul pentingnya asuransi. Karena kalau orang nggak punya asuransi itu denda santunan maksimum kalau terjadi kecelakaan seperti itu sampai meninggal dunia itu 100 juta. Bayangkan orang yang tidak punya asuransi. Kalau terjadi apa-apa di pesawat, dia mikir, kalau saya pakai pelampung, toh pesawatnya jatuh, saya mati, dendanya 200 juta. Padahal santunan hanya 100 juta. Sudah mati punya utang 100 juta. Jadi mending nggak dipakai. Ini yang harus hati-hati. Tapi ini hanya bercanda, jangan dianggap serius. Nah, makanya saya bangga sekali menjadi warga negara Indonesia dan saya yakin karena Anda semua yang ada di sini adalah orang yang sehat. Orang sehat itu indikasinya adalah tertawa. Tertawa itu indikator kesehatan. Orang yang tertawa itu orang yang sehat. Yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Jadi jelas mana yang sehat, mana yang enggak sehat. Nah, kalau kita sudah sehat, apa yang bisa kita lakukan? Modal berikutnya sayang. Saya dulu, istri saya itu saking sayangnya sama saya. Awal menikah dulu kalau saya mau pergi gitu, pesennya banyak. Pak, kamu jangan minum-minum. Ya. Jangan main judi. Ya. Jangan main perempuan. Iya, iya. Kan tersiksa saya, Pak. Akhirnya saya cari cara. Kebetulan pas saya berangkat, ada mohon maaf pengemis gembel. Saya tes, kamu tak kasih 50.000 nanti kamu minum-minum. Saya nggak pernah mabuk seumur hidup, Pak. Tak kasih 100.000 kamu main judi. Apalagi judi, mending ditabung buat makan, Pak. Tak kasih 200.000 kamu main perempuan. Saya nggak pernah main perempuan, Pak. Ikut ke rumah, tak kasih 1 juta. Saya tunjukkan ke istri saya. Laki-laki kalau nggak pernah minum, nggak pernah main judi, nggak pernah main perempuan, jadinya gembel kayak ini. Apa pengen punya suami gembel? Itu. Sejak itu saya agak bebas, Pak. Memang kadang-kadang istri saya itu keterlaluan. Sering ngiri kayak tetangga itu, saya kan sudah 19 tahun menikah. Kebetulan tetangga itu baru, temanten baru. Kalau berangkat kerja suaminya nyium istrinya itu udah
pengen istri saya itu, Pak mbok kayak tetangga itu. Loh, aku sih mau, tanya dulu istrinya dia mau nggak saya cium. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang. Kalau kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah ada acara kan kita diundang lagi.